Bapak Ibu sekalian, berikutnya ada beberapa bicara lagi. Kita beri waktu hampir sama ya, sekitar 15 menitan kepada Bapak Darwin Marpaung. Ya, beliau ini adalah Direktur Operasional Program BPN LKLH. LKLH ini artinya Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup, ya, yang akan membahas dampak pencemaran lingkungan dan sosial atas kegiatan pertambangan dan kewajiban pemegang perizinan pertambangan pasca tambang. Tadi juga sudah disentuh oleh Bapak Martin ya, menjawab pertanyaan salah satu peserta tentang dampak AMDAL. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja terkini ya yang terkait dengan keharusan adanya perizinan ya di bidang dampak lingkungan ya. Nah, kepada Bapak Darwin dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ases Profesor Agustianto yang memberikan kesempatan kepada kami pada webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak Martin dari Kementerian SDM, yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Prabowo MHum selaku Ketua MUI Pusat Bidang Lingkungan, yang kami hormati Bapak Dr. Budi Abdullah SHMH, Direktur LBH Islahiyah Medan, yang kami hormati ya, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang hadir pada pertemuan kali ini. Bicara tentang kegiatan pertambangan, tentunya berkaitan dengan peraturan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan peraturan, itu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12 Setjen PL B.3/5/2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita mengulas tentang terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan sosial atas kegiatan pertambangan dan kewajiban pemegang perizinan usaha pertambangan dan pasca tambang. Sebuah peristiwa telah terjadi, yaitu di Kalimantan Timur, pada beberapa waktu yang lalu masih segar dalam ingatan kita akibat pelaku usaha pertambangan tidak mereklamasi bekas pertambangannya, telah terjadi korban jiwa dengan jumlah yang cukup banyak. Dikutip dari beberapa media,
Kejadian peristiwa itu di suatu lokasi tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, yang menimbulkan korban sebanyak 11 penambang tewas tertimbun longsoran tanah. Diyakini hal ini terungkap adalah modus mafia tambang dan perusak hutan untuk cuci uang hasil kejahatan pelaku kejahatan lingkungan, sering mengandalkan sektor padat uang, sering dikaitkan ke sektor ekspor dan penipuan berbasis perdagangan untuk mencuci hasil kejahatan lingkungan. Seorang sumber berkata kepada media beberapa waktu lalu bahwa tambang batu bara ilegal di Desa Tanjung Lalan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, yang menimbulkan korban sebanyak penambang tewas tertimbun longsor tanah itu sampai sekarang masih dilema. Kemudian ada lagi peristiwa kejadian yang juga telah memakan korban jiwa di salah satu lokasi bekas galian tambang, sudah memakan korban jiwa hingga puluhan orang. Namun sayangnya hanya satu kasus lubang tambang yang diproses hukum di Kalimantan Timur. Informasi terbaru yang kita dapat sudah 40 jiwa melayang di lubang bekas galian tambang di Kalimantan Timur tersebut pada rentang 2011 hingga 2020. Namun parahnya, kejadian itu hanya satu kasus yang diproses hingga ke pengadilan. Menyikapi hal ini, seharusnya para peran aktif penegak hukum harus betul-betul diberlakukan. Nah, lubang tambang yang tadinya itu pernah menelan korban jiwa, kejadian itu juga berada di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Hulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Lahan ini sudah direklamasi tetapi digali lagi oleh petambang ilegal. Padahal penanganan kasus lubang tambang yang menelan korban jiwa itu juga dinilai belum berjalan baik sebab korban terus berjatuhan dan hanya kasus yang diproses. Mayoritas korban adalah anak-anak. Sejumlah kasus tercatat anak-anak itu tengah bermain di bekas lubang tambang yang tidak direklamasi, yang mana lubang bekas tambang dari kedua perusahaan tersebut, kedua lubang bekas tambang tersebut telah membentuk genangan yang di kedalamannya hampir 30 meter. Akibat kelalaian perusahaan yang tidak segera merehabilitasinya, genangan itu telah memakan korban jiwa anak-anak karena jatuh tenggelam ke lubang tersebut. Lokasi penambangan ini adalah milik PT Cahaya Energi Mandiri dan PT Multi Harapan Utama. Perlu kita kaji bersama bahwa ada beberapa kewajiban bagi pemegang IOP pertambangan. Apakah para pihak pelaku usaha pertambangan ini telah betul-betul merealisasikan kewajibannya? Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar. Mari kita kaji sejenak bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Minerba mengatur beberapa kewajiban secara umum yang tadinya sudah dijelaskan oleh Bapak Martin dari MenSDM. Namun sayangnya sebagian besar pelaku usaha pertambangan tersebut ketika sudah selesai masa pekerjaannya meninggalkan pekerjaannya begitu saja, yang kita nilai pekerjaan tersebut tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, terdapat pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Diatur di dalam PP 78 2010 dinyatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pasca tambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah atau kewajiban-kewajiban lainnya.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Meskipun Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, telah mengatakan akan mempermudah mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha. Namun, kemudahan dimaksud bukanlah dilakukan dengan kesewenang-wenangan. Ketika mendapat izin, sewenang-wenang melakukan perbuatan atau kegiatan yang di luar izin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Irman Syah tadi dari MAMPA, bahwa banyak perusahaan yang mengantongi izin di dalam kawasan hutan. Oke, ada IPPKH, namun mereka tetap berbuat di luar daripada izin. Ini menjadi dasar-dasar bahan-bahan kita untuk mendiskusikan mau dikemanakan temuan-temuan seperti ini. Kami harap kita semuanya melalui webinar ini dapat menyimpulkan suatu tujuan, suatu langkah mengambil tindakan supaya hal ini tidak berulang, yang bertujuan untuk kesejahteraan negara, bangsa, dan agama. Kami rasa sekadar demikian karena mengingat waktu yang begitu singkat. Terima kasih kepada Bapak Agus Setianto yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Salam buat kepada seluruh kawan-kawan dari Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup dan juga Lovrim Justitia yang pada saat ini juga sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang kita harapkan juga kegiatan ini tidak hanya sebatas di sini, namun ada update atau tindak lanjut untuk berikutnya. Terima kasih Pak Agustianto. Demikian kami sampaikan. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin yang sudah memaparkan tadi tentang dampak pencemaran lingkungan atas usaha kegiatan tambang yang ada di Indonesia.